Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan acara pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan segera menjadi trending topik. Namun menurut saya, ada yang sangat menarik dan perlu mendapat atensi dari pidato beliau ini, yakni curhatannya tentang suratnya kepada Pak Menteri semasa dia masih menjadi Wali Kota Solo. Kita simak videonya. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Apa yang menarik dan dapat kita pelajari dari pidatonya ini? Sebenarnya saya tidak tertarik terhadap isi pidatonya tersebut sebab saya pikir isi pidato tersebut normatif-normatif saja. Tidak ada yang luar biasa. Yang menarik buat saya adalah bagaimana pidato tersebut menunjukkan karakter Gibran sebagai pemimpin politik. Di dalam masyarakat ada adagium yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Kemarin lawan, hari ini bisa jadi lawan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Demi mewujudkan pencapaian tujuan, apapun dilakukan. Mungkin dapat dikatakan bahwa menghalalkan segala cara adalah hal yang lumrah dalam politik. Pertanyaannya adalah, apakah Gibran adalah seorang politisi? Jawabnya adalah yes, sebab dia adalah pemimpin publik. Setiap pemimpin publik harus bermain politik, sebab politik adalah sarana untuk mencapai tujuan. Apakah Gibran sebagai politisi memiliki karakter seperti yang disebutkan dalam adagium di atas? Mari kita simak kembali cuplikan pidato beliau ini. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Dalam cuplikan pidato ini, Gibran sangat gamblang terlihat bahwa menteri yang dia maksudkan dikirimi surat keluhan tersebut sangat dijelek-jelekkan. Bahkan penjelek-jelekan tersebut lebih terlihat lagi saat dia berkata, menteri yang sekarang beda. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Dengan kata lain, di satu sisi, melalui keluhannya ini, Gibran hendak menjelek-jelekkan menteri terdahulu. Namun di sisi lain, dia hendak memuji-muji menteri yang sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuan Gibran melakukan hal ini? Atau apa kepentingannya di balik ini semua? Sangat mudah diterka. Pencitraan diri untuk tujuan Pilpres 2029. Gibran pastilah sudah menyadari bahwa pertarungan Pilpres di 2029 nanti sangatlah sengit. Persaingan sangat ketat. Oleh sebab itu, modal untuk Pilpres 2029 yang akan datang haruslah dipupuk mulai sekarang. Salah satu cara memupuk modal tersebut adalah memanfaatkan setiap panggung yang ada. Bahkan bila perlu, panggung harus diciptakan. Istilahnya proaktif. Dan kebetulan panggung itu sudah ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Yang menjadi keprihatinan kita adalah jika Gibran dapat melakukan hal yang tidak elok seperti dalam pidatonya tersebut kepada menteri-menteri periode sebelumnya, semisal Menteri Nadiem Makarim yang notabene adalah menteri ayahnya sendiri, apakah mungkin dia juga tega melakukan hal yang sama kepada Presiden Prabowo? Yuk kita kawal Presiden Prabowo.